Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa al-mab'usu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan, petunjuk dan ampunan. Demikian pula hanya kepadanya kita bertaubat dan bertawakal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengajak umat manusia pada jalan Allah yang lurus. Beliau pemilik risalah yang komplit dan cahaya keimanan yang memancar serta suri tauladan yang baik bagi manusia. Baik Bapak dosen dan teman-teman yang dirahmati Allah, saya Nur Rahmi Fitriyanti akan mempersembahkan tugas kuliah berbentuk video dengan judul tugas yaitu perkembangan peradaban Islam dinasti Mongol di India. Baiklah, marilah sama-sama kita melihat dalam kolom yang ada di layar HP komputer kita. Baik, ini adalah uraian singkat yang akan kita bahas atau judul tugas yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah pembahasan, yang ketiga kesimpulan, dan yang keempat penutup. Sejarah peradaban Islam masa dinasti Mongol India. Pendahuluan. Sejarah merupakan realitas masa lalu, keseluruhan fakta dan peristiwa yang unik yang berlaku hanya sekali dan tidak berulang untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, ada pandangan bahwa masa silam tidak perlu dihiraukan lagi. Anggap saja masa silam itu kuburan. Nah, pandangan ini tentu saja sangat subjektif dan cenderung a priori, sekaligus tidak memiliki argumentasi yang kuat. Tapi bagaimanapun sebuah peristiwa masa silam bisa dijadikan pandangan untuk kehidupan yang akan datang agar lebih baik. Seperti takdir yang telah ditentukan di setiap kehidupan di muka bumi ini, mengalami masa pertumbuhan, kejayaan, dan setelah sampai titik puncaknya akan mengalami masa kemunduran dan bahkan kehancuran bak sebuah roda yang berputar. Kemunculan 3 kerajaan Islam, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, dan Kerajaan Mongol di India, telah banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan peradaban Islam. Kerajaan Utsmani meraih puncak kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Sulaiman Al-Qanuni berkisar tahun 1520 sampai 1600 Masehi di Kerajaan Safawi. Syah Abbas I membawa kerajaan tersebut meraih kejayaan atau kemajuan dalam 40 tahun periode pemerintahannya dari tahun 1588 sampai
1628 Masehi. Dan di kerajaan Mongol meraih masa keemasan di bawah Sultan Akbar dari tahun 1542 sampai 1605 Masehi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kerajaan Mongol bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kerajaan ini justru bersinar dan berjaya. Keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Selanjutnya adalah pembahasannya ya. Yang pertama, asal usul kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol merupakan kelanjutan dari Kesultanan Delhi, sebab ia menandai puncak perjuangan panjang untuk membentuk sebuah imperium India Muslim yang didasarkan pada sebuah sintesa antara warisan bangsa Persia dan bangsa India. Kerajaan Mongol bukanlah kerajaan Islam pertama di India. Jika pada dinasti-dinasti sebelumnya Islam belum menemukan kejayaannya, maka kejayaan ini justru bersinar dan berjaya. Nah, keberadaan kerajaan ini dalam periodisasi sejarah Islam dikenal sebagai masa kejayaan kedua setelah sebelumnya mengalami kecemerlangan pada dinasti Abbasiyah. Kerajaan Mongol atau Mongolpen ini didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Badur dari tahun 1526 sampai 1536 Masehi. Salah satu dari cucu Timur Leng, beliau ini salah satu cucu dari Timur Leng. Ayah Umar Mirza, pengusaha Fergana. Babur mewarisi daerah Fergana dari orang tuanya ketika ia masih berusia 11 tahun. Ia berambisi dan bertekad akan menaklukkan Samarkand yang menjadi kota penting di Asia Tengah pada masa itu. Pada mulanya ia mengalami kekalahan, tetapi karena mendapat bantuan dari Raja Safawi, Ismail I akhirnya berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1490 Masehi. Pada tahun 1504 Masehi, ia menduduki Kabul, ibu kota Afghanistan. Nah, setelah Kabul dapat ditaklukkan, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Nah, kala itu Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis sehingga stabilitas pemerintahannya menjadi kacau. Alam Khan, paman dari Ibrahim Lodi, bersama-sama Daulat Khan, gubernur Lahore, mengirim utusan ke Kabul meminta bantuan Babur untuk menjatuhkan pemerintahan Ibrahim Lodi di Delhi. Permohonan itu langsung diterimanya. Pada tahun 1525 Masehi, Babur berhasil menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah ibu kota Lahore, India. Nah, setelah itu ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Pada tahun 21 April 1926 Masehi terjadilah pertempuran yang dahsyat di Panipan. Ibrahim Lodi beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur memasuki kota Delhi
sebagai pemenang dan menegakkan pemerintahannya di sana. Dengan demikian berdirilah kerajaan Mongol di India. Dari pendapat di atas bahwa sesuatu yang dapat disepakati bahwa kerajaan Mongol merupakan warisan kebesaran Timur Leng dan bukan warisan keturunan India yang asli. Meskipun demikian, dinasti Mongol telah memberi warna tersendiri bagi peradaban orang-orang India yang sebelumnya identik dengan agama Hindu. Babur bukanlah orang India. Syekh Mahmudun Nasir menulis, dia bukan orang Mongol. Dia dalam memorinya menyebut dirinya orang Turki. Akan tetapi cukup aneh, dinasti yang didirikannya dikenal sebagai dinasti Mongol. Sebenarnya Mongol menjadi sebutan umum bagi para petualang yang suka berperang dari Persia di Asia Tengah. Dan meskipun Timur Leng dan semua pengikutnya menyumpahi nama itu sebagai nama musuhnya yang paling sengit, nasib mereka lah untuk dicap dengan nama itu. Dan sekarang tampaknya terlambat untuk memperbaiki kesalahan itu. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa faktor berdirinya kerajaan Mongol adalah pertama, ambisi dan karakter Babur sebagai pewaris keperkasaan ras Mongolia. Yang kedua, sebagai jawaban atas krisis yang tengah melanda India. Begitu ya. Selanjutnya yaitu tentang raja-raja Mongol. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Mongol dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah adalah yang pertama, Jahiruddin Muhammad Badur, berkuasa dari tahun 1526 sampai 1030. Beliau adalah raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mongol. Jadi Jahiruddin Muhammad Badur itu pendiri kerajaan Mongol. Masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Badur masih mengalami ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mongol. Orang-orang Hindu segera menyusun kekuatan gabungan, namun Badur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara itu, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Badur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat menumpas kekuasaan Lodi pada tahun 1529. Dan setelah setahun kemudian, yakni pada tahun 1530, Babur itu meninggal dunia. Selanjutnya yang berkuasa adalah Humayun. Berkuasa dari tahun 1530 sampai 1556. Sepeninggal Babur, tahta kerajaan Mongol diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad, dari tahun 1530 sampai 1506 Masehi. Pemerintah Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1.
Sekalipun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi, Babur berhasil mengamankan Mongol dari serangan musuh. Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah, penguasa Gujarat, yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi pada tahun 1450. Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Ia pun melarikan diri ke Persia. Dan di pengasingan ia kembali menyusun kekuatan. Pada saat itu, dalam menyusun kekuatan, Persia dipimpin oleh penguasa Safawiyah yang bernama Tahmasp. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mongol di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Ia mengalahkan kekuatan Khanshan. Ia mengalahkan kekuatan Khanshah. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1556, Humayun meninggal. Ia pun digantikan oleh putranya yang bernama Akbar. Nah, Akbar ini berkuasa dari 1556 sampai 1605. Pengganti Humayun adalah Raja Mongol paling kontroversial. Nah, Akbar ini Raja Mongol paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai kebangkitan kejayaan Mongol sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima tahta kerajaan ini, Akbar baru berusia 14 tahun. Sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairan Khan. Bairan Khan itu seorang penganut Syiah. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan yang masih berkuasa di Punjab. Nah, pemberontakan yang paling mengancam kekuasaan Akbar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Himu yang menguasai Gwalior dan Agra. Nah, pasukan pemberontakan berusaha memasuki kota Delhi. Bairam Khan menyambut kedatangan pasukan tersebut sehingga terjadi peperangan yang dahsyat yang disebut Panipan II pada tahun 1556 Masehi. Nah, Himu dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dieksekusi. Dengan demikian, Agra dan Gwalior dapat dikuasai penuh setelah Akbar dewasa. Setelah Akbar dewasa, ia berusaha menyingkirkan Bairam Khan yang sudah mempunyai pengaruh sangat kuat dan terlampau memaksakan kepentingan aliran Syiah. Bairam Khan memberontak, tetapi dapat dikalahkan oleh Akbar dan di Julandur dikalahkan oleh Akbar, maksudnya di Julandur tahun 1561 Masehi. Setelah persoalan dalam negeri dapat diatasi, Akbar mulai menyusun program ekspansi. Ia berhasil menguasai Chundar, Gon,
eh, Citor, Ranhabar, Kalijar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgard, Narhala, eh, Ahmanagar, dan Asigah. Nah, wilayah yang sangat luas itu diperintah dalam suatu pemerintahan militeristik. Keberhasilan ekspansi militer Akbar menandai berdirinya Mongol sebagai sebuah kerajaan besar. Dua gerbang India, yakni kota Kabul sebagai gerbang ke arah Turkistan dan kota Kandahar sebagai gerbang ke arah Persia, dikuasai oleh pemerintahan Mongol. Menurut Abu Su'ud, dengan keberhasilan ini, Akbar bermaksud ingin mendirikan negara bangsa atau nasional. Maka kebijakan yang dijalankannya tidak begitu menonjol spirit Islam, tetapi bagaimana mempersatukan berbagai etnis yang membangun dinastinya. Nah, keberhasilan Akbar mengawali masa kemajuan Mongol di India. Selanjutnya yang berkuasa adalah Jahangir. Berkuasa dari 1605 sampai 1627. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar, semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Dan pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Benggala pada tahun 1612 Masehi. Juga berhasil menaklukkan Mewar 1614 Masehi dan Kangra. Nah, usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Selanjutnya yang berkuasa adalah Shah Jihan. Berkuasa dari 1628 sampai 1658. Shah Jihan ini tampil menggantikan Jihangir. Nah, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mongol. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Junghar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Junghar Singh Bundela kemudian diusir. Nah, pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahar
seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan, namun pada tahun 1631 pemberontakan ini pun dipatahkan dan Khan Jan dihukum mati. Pada masa ini para pemukim Portugis di Hugli Benggala mulai berubah. Di samping mengganggu keamanan toleransi hidup beragama, mereka menculik anak-anak untuk dibaptis masuk agama Kristen. Tahun 1632, Senjahar berhasil mengusir para pemukim Portugis dan mencabut hak-hak istimewa mereka. Sanjahan meninggal dunia pada tahun 1657 setelah menderita sakit keras. Setelah kematiannya terjadi perang saudara. Perang saudara tersebut pada akhirnya menghantarkan Aurangzeb sebagai pemegang dinasti Mongol berikutnya. Nah, Aurangzeb berkuasa dari 1658 sampai 1707. Aurangzeb ini menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mongol sebagai identitas Muslim di India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Penulis menilai periode ini merupakan masa konsolidasi dua kerajaan Mongol sebagai sebuah kerajaan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Selanjutnya yang berkuasa adalah Bahadur Shah. Berkuasa dari 1707 sampai 1712. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Nah, raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan penghancuran kerajaan Mongol. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putri Bahadur Shah. Jehandar dimenangkan dalam persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mongol oleh Jenderal Zulfikar Khan. Meski Jehandar adalah paling lemah di antara putra Bahadur, dan penobatan ini ditentang oleh Muhammad Fakhrusyar, keponakannya sendiri. Dalam pertempuran yang terjadi pada tahun 1713, Fakhrusyar keluar sebagai pemenang. Ia menduduki tahta kerajaan sampai pada tahun 1719 Masehi. Sang raja meninggal terbunuh oleh kelompokan Syed Hussein Ali dan Syed Hasan Ali. Keduanya kemudian mengangkat Muhammad Shah pada tahun 1719 sampai 1788. Ia kemudian dipecat dan diusir oleh suku Aisfar di bawah pemimpin Nazir Shah. Tampilannya sejumlah penguasa lemah dan bersamaan dengan terjadinya perebutan kekuasaan ini, selain memperlemah kerajaan, juga membuat pemerintahan pusat tidak terurus dan secara baik. Akibatnya pemerintahan daerah berupaya untuk melepaskan loyalitas dan integritasnya terhadap pemerintahan pusat.
Selanjutnya berkuasa adalah Jahandar. Berkuasa dari 1700 maksudnya 1712 sampai 1713. Pada masa pemerintahan Syekh Alam 1760 sampai 1806, kerajaan Mongol diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mongol dari serangan ini berakibat jatuhnya Mongol ke dalam kekuasaan Afgan. Syah Alam tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai sultan. Akbar II dari tahun 1806 sampai 1837 Masehi mengganti Syah Alam, memberikan konsesi kepada EIC untuk mengembangkan perdagangan di India sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin kehidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran H menjadi awal masuknya pengaruh Inggris di India. Bahadur Shah yang terakhir yaitu Bahadur Shah, berkuasa dari 1837 sampai 1858. Bahadur Shah, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mongol ini, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mongol di India. Selanjutnya yaitu yang kedua, kemajuan yang dicapai kerajaan Mongol. Kemajuan yang dicapai kerajaan Mongol dalam pertama yaitu dalam bidang politik dan administrasi pemerintahan. Perluasan wilayah, ia berhasil menguasai Chundar, Gond, Chitor, Radhabar, Kalijar, Gujarat, Surat, Bihar, Bengal, Kashmir, Orissa, Deccan, Gawilgar, Marhala, Ahmadnagar, dan Arisgah. Dan konsolidasi kekuatan. Usaha ini berlangsung hingga masa pemerintahan Aurangzeb. Menjalankan roda pemerintahan secara militeristik. Pemerintahan daerah dipegang oleh seorang sipah salar atau kepala komandan, sedang subdistrik dipegang oleh Mauzdar atau komandan. Jabatan-jabatan sipil juga diberi jenjang kepangkatan dan bercorak militeran. Pejabat-pejabat itu memang seharusnya mengikuti latihan kemiliteran. Akbar menerapkan politik toleransi universal atau sulakhul. Dengan politik ini semua rakyat India dipandang sama. Mereka tidak dibedakan karena perbedaan etnis, agama. Politik ini dinilai sebagai model toleransi yang pernah dipraktekkan oleh penguasa Islam. Pada masa Akbar terbentuk landasan institusional dan geografis bagi kekuatan imperiumnya, yang dijalankan oleh elit militer dan politik yang pada umumnya terdiri dari pembesar-pembesar Afgan, Iran, Turki, dan
Muslim asli India. Peran penguasa di samping sebagai seorang panglima tentara juga sebagai pemimpin jihad. Para pejabat dipindahkan dari sebuah jangir kepada jangir lain untuk menghindarkan mereka mencapai interes yang besar dalam sebuah wilayah tertentu. Jangir adalah sebidang tanah yang diperuntukkan bagi pejabat yang sedang berkuasa. Dengan demikian, tanah yang diperuntukkan tersebut jarang sekali menjadi hak milik pejabat, kecuali hanya hak pakai. Dan wilayah imperium juga dibagi menjadi sejumlah provinsi dan distrik yang dikelola oleh seorang yang dipimpin oleh pejabat pemerintahan pusat untuk mengamankan pengumpulan pajak dan untuk mencegah penyalahgunaan oleh kaum petani. Selanjutnya dari bidang ekonomi. Terbentuknya sistem pemberian pinjaman bagi usaha pertanian. Adanya sistem pemerintahan lokal yang digunakan untuk mengumpulkan hasil pertanian dan melindungi petani. Di setiap perkampungan petani dikepalai oleh seorang pejabat lokal yang dinamakan muqaddam atau patel, yang mana kedudukan yang dimilikinya dapat diwariskan, bertanggung jawab kepada atasannya untuk menyetorkan penghasilan dan menghindarkan tindakan kejahatan atau tindak kejahatan. Nah, kaum petani dilindungi hak pemilikan atas tanah dan hak mewariskannya, tetapi mereka juga terkait terhadapnya. Sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi utama pada imperium ini, maksudnya sistem pengumpulan pajak yang diberlakukan pada beberapa provinsi utama pada imperium ini. Perpajakan dikelola sesuai dengan sistem JAP. Sejumlah pembayaran tertentu dibedakan pada setiap unit tanah pada tiap unit tanah dan harus dibayar secara tunai. Berdasarkan beban tersebut didasarkan pada nilai rata-rata hasil pertanian dalam 10 tahun terakhir. Hasil pajak yang terkumpul dipercayakan kepada jangidar. Dari para pejabat lokal yang diwakili pemerintahan pusat mempunyai peran penting dalam pengumpulan pajak. Di tingkat subdistrik, administrasi lokal dipercayakan kepada seorang kanungo yang menjaga jumlah pajak lokal dan yang melakukan pengawasan terhadap agen-agen jagindar, dan seorang caulhuri yang mengumpulkan dana atau uang pajak dari jamindar. Perdagangan dan pengolahan industri pertanian mulai berkembang. Nah, pada saat Akbar pada masa Akbar, konsesi perdagangan diberikan kepada The British East India Company atau disingkat EADS. Nah, EADS ini perusahaan Inggris India Timur untuk menjalankan usaha perdagangan di India sejak tahun 1600. Mereka mengekspor katun dan busa sutra India, bahan baku sutra, sendawa, nila, dan rempah, dan mengimpor perak dari jenis logam lainnya dalam jumlah besar. Selanjutnya yaitu dari bidang agama. Pada masa Akbar,
Perkembangan agama Islam di kerajaan Mongol mencapai suatu fase yang menarik, di mana pada masa itu Akbar memproklamasikan sebuah cara baru dalam beragama, yaitu konsep din ilahi. Karena aliran ini Akbar mendapat kritik dari berbagai lapisan umat Islam. Bahkan Akbar dituduh membuat agama baru. Nah, pada prakteknya, din ilahi bukan sebuah ajaran tentang agama Islam, namun konsepsi itu merupakan upaya mempersatukan umat-umat beragama di India. Sayangnya konsepsi tersebut mengesankan kegilaan Akbar terhadap kekuasaan dengan simbol-simbol agama yang dikedepankan. Nah, Umar Asasuddin Sokah, seorang peneliti dan guru besar di Fakultas Adab UIN, Sunan Kalijaga, Yogyakarta, menyamakan konsepsi din ilahi ini dengan Pancasila di Indonesia. Penelitiannya menyimpulkan din ilahi ini merupakan semacam ideologi atau dasar pemerintahan Akbar dan Pancasila bagi bangsa Indonesia. Perbedaan kasta di India membawa keuntungan terhadap pengembangan Islam, seperti pada daerah Bengal. Islam langsung disambut dengan tangan terbuka oleh penduduk terutama dari kasta rendah yang merasa disia-siakan dan dikutuk oleh golongan Arya Hindu yang angkuh. Nah, pengaruh Parsi sangat kuat. Hal itu terlihat dengan digunakannya bahasa Persia menjadi bahasa resmi Mongol dan bahasa dakwah. Oleh sebab itu, percampuran budaya Persia dengan budaya India dan Islam melahirkan budaya Islam India yang dikembangkan oleh dinasti Mongol. Berkembangnya aliran keagamaan Islam di India. Sebelumnya dinasti Mongol Muslim India adalah menganut Sunni fanatik, tetapi penguasa Mongol memberi tempat bagi Syiah untuk mengembangkan pengaruhnya. Pada masa ini juga dibentuk sejumlah badan keagamaan berdasarkan persekutuan terhadap mazhab hukum, tarikat sufi, persekutuan terhadap ajaran syaikh, ulama dan wali individual. Mereka terdiri dari warga Sunni dan Syi'i. Pada masa Aurangzeb berhasil disusun sebuah risalah hukum Islam atau upaya kodifikasi hukum Islam yang dinamakan Fatwa Alamgiri. Kondisi ini menurut hemat penulis ditunjukkan untuk meluruskan dan menjaga syariat Islam yang nyaris kacau akibat politik sulhul dan din ilahi. Selanjutnya di bidang seni dan budaya, munculnya beberapa karya sastra tinggi seperti Padmafat yang mengandung pesan kebajikan manusia, Gubahan Muhammad Jayaji, seorang penyair istana, Abul Fadl, penulis Akbar Nameh dan Aini Akbari yang berisi sejarah Mongol dan pemimpinnya. Kerajaan Mongol termasuk sukses dalam bidang arsitektur. Nah, Taj Mahal yang seperti yang kita ketahui di Agra merupakan puncak karya arsitektur pada masanya, diikuti oleh Istana Fatpur Sikri peninggalan Akbar dan Masjid Raya Delhi di Lahore. Dan di kota Delhi Lama atau Old Delhi, lokasi bekas pusat kerajaan Mongol, terdapat menara Kutub Minar, Masjid Jami yang bernama
Kuwatul Islam, makam Iltutmis, Benteng Alai Darmaja, Masjid Khirki, makam Nashiruddin Humayun, Raja Mongol kedua. Dan di kota Hyderabad terdapat 4 menara benteng Charminar, dan di kota Jaipur berdiri tegak Masjid Jami Atala. Taman-taman kreasi Mongol menonjolkan gaya campuran yang harmonis antara Asia Tengah, Persia, Timur Tengah, dan lokal. Selanjutnya, sebab-sebab kemunduran dan keruntuhan kerajaan Mongol. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator sebagai berikut. Indikator yang pertama yaitu internal. Tampilannya sejumlah penguasa lemah, terjadinya perebutan kekuasaan, dan lemahnya kontrol pemerintahan pusat. Dari faktor eksternal, terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, kaum muslimin sendiri di timur, dan yang terberat adalah invasi Inggris melalui EIC. Dominasi Inggris diduga sebagai faktor pendorong kehancuran Mongol. Pada waktu itu Ace mengalami kerugian. Untuk menutupi kerugian dan sekaligus menutupi kebutuhan istana, Ace mengadakan pungutan yang tinggi terhadap rakyat secara ketat dan cenderung kasar. Karena rakyat merasa ditekan, maka mereka baik yang beragama Hindu maupun Islam bangkit mengadakan pemberontakan. Mereka meminta kepada Bahadur Shah untuk menjadi lambang perlawanan itu dalam rangka mengembalikan kekuasaan kerajaan. Dengan demikian terjadilah perlawanan rakyat India terhadap kekuatan Inggris pada bulan Mei 1857 Masehi. Perlawanan mereka dapat dipatahkan dengan mudah. Inggris kemudian menjatuhkan hukuman yang kejam terhadap para pemberontak. Mereka diusir dari kota Delhi. Rumah-rumah ibadah banyak yang dihancurkan, dan Bahadur Shah, Raja Mongol terakhir, diusir dari istana pada tahun 1858 Masehi. Dengan demikian berakhirlah sejarah kekuasaan dinasti Mongol di daratan India. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kekuatan dinasti Mongol mundur dan membawa kepada kehancurannya pada tahun 1858 Masehi, yaitu yang pertama, terjadi stagnasi dalam pembinaan kekuatan militer sehingga operasi militer Inggris di wilayah-wilayah pantai tidak dapat segera dipantau oleh kekuatan maritim Mongol. Yang kedua yaitu kemerosotan moral dan hidup mewah di kalangan elit politik yang mengakibatkan pemborosan dalam penggunaan uang negara. Yang ketiga, pendekatan Aurangzeb yang terlampau kasar dalam melaksanakan ide-ide Puritan dan kecenderungan asketisnya, sehingga konflik antar agama sangat sukar diatasi oleh sultan-sultan sesudahnya. Semua
Yang keempat yaitu semua pewaris tahta kerajaan pada Paro terakhir adalah orang-orang yang lemah dalam bidang kepemimpinan. Selanjutnya adalah penutup. Dalam YouTube menyatakan setiap kebudayaan yang dewasa memiliki 4 tahap hidup: lahir, tumbuh, runtuh, dan silam. Nah, kerajaan Mongol telah melewati konsepsi itu. Namun kerajaan Mongol tidak mungkin lepas dari sejarah Islam sekaligus sejarah India. Karena kerajaan ini merupakan warisan 2 peradaban besar tersebut. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, Islam telah mewariskan dan memberi pengayaan terhadap khazanah kebudayaan India. Sepertinya tepat yang ditulis oleh Roger Garaudi bahwa Islam telah membawakan kepada manusia suatu dimensi transenden atau ketuhanan dan dimensi masyarakat atau umat. Yang kedua, kesimpulannya yaitu dengan hadirnya kerajaan Mongol, maka kerajaan India dengan peradaban Hindunya yang nyaris tenggelam kembali muncul. Yang ketiga yaitu simpulannya adalah kemajuan yang dicapai kerajaan Mongol telah memberi inspirasi bagi perkembangan peradaban dunia, baik politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Misalnya politik toleransi atau sulakhul, sistem pengelolaan pajak, seni arsitektur, dan sebagainya. Dan yang keempat kesimpulannya adalah kerajaan Mongol telah berhasil membentuk sebuah kosmopolitan Islam India daripada membentuk sebuah kultur Muslim secara eksklusif. Dan yang terakhir, yang kelima, kesimpulannya adalah kemunduran suatu peradaban tidak lepas dari lemahnya kontrol dari elit penguasa, dukungan rakyat, dan kuatnya sistem keamanan. Karena itu, masuknya kekuatan asing dengan bentuk apapun perlu diwaspadai. Mungkin demikian tugas membuat video dari saya dengan judul peradaban Islam dinasti Mongol di India. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.